سبيل الدموع سبيل مريح. Apa isi kau? Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad, demi Allah, apapun yang terjadi pada diri Ustadz, kami siap membela Ustadz Abdul Somad. Dan kami selalu mendoakan yang terbaik untuk Ustadz. Oh, bahaya tu yang terbaik. Beko gol lambo. Mungkin itulah yang terbaik gitu. Lah karena yang terbaik. Engkau lidah itu sangat kecil dan ringan, akan tetapi sangat tajam. Menyindir ambo kok. Dan lidah itu bisa mengangkatmu ke derajat yang tinggi dan bisa menjatuhkanmu ke derajat yang rendah. Ambo tidak pernah khawatir dengan lidah ambo. Ambo tidak pernah mengejek orang. Ambo tidak pernah mencaci maki orang. Ambo tidak pernah mengejek-ngejek pejabat sampai kini. Ada ambo ejek-ejek pejabat di Indonesia. Ada ambo ejek-ejek partai-partai. Tidak ada, panik orang mencari kesalahan ambo. Tidak dapetnya. Tidak dapetnya. Tapi kalau dicari-cari juga dapet. Nan lama-lama dapet lah. Nan dulu pengajian alun viral. Ya dapet. Tapi kok ambo anggap bukan kritik, itu nasihat supaya ambo menjaga lidah. Insya Allah ambo tidak takabur, bukan ambo yang menjaga lidah, tapi doa jamaah sadonya mendoakan yang terbaik buat kita semua insya Allah. Amin. Ambo awal ceramah tadi isi kresek itu setengah. Kini baik 7 isi. Jadi ambo rasa tidak ada perkembangan ceramah kok. Nah, kalau itu awak stop saya lah. Tidak ada gunanya lama-lama ceramah kok. Mungkin tidak kini jamaah aur kuning kok Ustadz bukan jamaah biasa. Kok makin ketek pula nampaknya. Jamaah aur kuning kok Ustadz ini bukan jamaah biasa. Ini yang mereka masukkan ke kresek, ini yang sedikit saja. Kalau nan banyak mereka langsung transfer. Amin. Biar supaya ganjil, tadi lambo sampaikan ampe, maka penutup nang kalimo. Setelah limo ambo jawab, tanya jawab. Nang kalimo, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sadaqatus sirri tutfi'u ghadabar rabbi. Kama yutfi'ul ma' an-nar. Sedekah memadamkan murka Allah, sedekah memadamkan marah Allah, seperti air memadamkan api. Sebenarnya sudah lama kita ini dilaknat Allah, na'udzubillah. Sebenarnya azab Allah itu sudah lama turun kepada kita. Air laut sudah lama ingin datang menggulung saking banyaknya dosa. Tapi karena masih banyak yang bersedekah, kata malaikat, ya Allah, kutimpakan azab ini pada mereka. Kata Allah, jangan dulu, masih ada yang bersedekah. Nanti kalau sudah tak ada bersedekah, baru kita timpakan. Oleh sebab itu maka sedekah-sedekah ini menunda murka Allah. Sedekah-sedekah ini memadamkan kemarahan Allah. Mudah-mudahan kita makin istiqomah dalam sedekah insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. 75 menit ceramah Ustadz Somad menyampaikan 5 poin. Siaran tablik akbar di Masjid Jami Aur Kuning tadi, Ustadz Abdul Somad dari Pekanbaru. Isi ceramahnya ada 5 poin. Intinya piti awak jangan keluar. Apa-apa kecil Ustadz, hanya sama tiba teh. Udahlah bapoto ndak dapat. Piti awak jangan keluar. Hari ini kau boleh marah, hari ini kau boleh kecewa, tapi nanti kau akan tersenyum di padang mahsyar. Ketika Allah berfirman, al-akhillah, orang-orang yang berkawan, orang-orang yang berteman, orang-orang yang bersahabat, di dunia tertawa, di akhirat menangis. Illal muttaqun, kecuali orang yang bertakwa. Di dunia berkawan, di alam barzah berkawan, di akhirat dia tetap berkawan dalam naungan ridho Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berkawan di dunia, berkawan pula di akhirat insyaallah.
Kenal dengan Bapak Anu yang dari Aur Kuning Bukit Tinggi? Kenal. Kawan lama, bos kampung Jawa, balanci-lancian aja rumahnya aja rumah awak. Nak ke mana mah? Di makan aja nyo. Sagan lo mau bercerita. Ndak ba doh, sama-sama awak. Di makan aja nyo. Kami sama-sama sakau dulu. Tapi malam ini anak-anak muda bangga. Kenal dengan si anu nan orang Aur Kuning di Masjid Jami. Ayo, dakik rumahnya di Kuning. Di makan aja aku. Sama-sama dulu kami mendengar ceramah Ustadz Abdul Somad. Bertemu di masjid. Berakhir pertemuan pun di masjid. Karena jenazah kita disolatkan di dalam masjid. Saat itu tidak lagi dipanggil. Sekarang saya dipanggil kepada Al-Mukarram Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad LCMA dipersilakan naik ke atas pentas. Tapi sampai masanya nanti tidak lagi dipanggil Al-Mukarram. Angke jenazahnya ke siku. Angke jenazahnya. Sudah menjadi kata ganti orang ketiga. Selama ini disalami, Ustadz sehat, Buya sehat, silakan masuk. Tapi sampai masanya, masukkan jenazah, masukkan jenazah. Maka sebelum jenazah diminta masuk, kita lebih dulu masuk memakmurkan rumah Allah. Anak-anak kita ini mudah-mudahan anak-anak yang istiqomah, anak-anak istiqomah. Jangan-jangan anak-anakku mewakili apa-apanya. Kalau di masjid masih ada anak-anak, kalau di masjid masih ada anak-anak, maka insya Allah 30 tahun akan datang Masjid Jami Aur Kuning tetap ramai dengan sholat berjamaah. Pak Ustadz, dulu saya kerja di perusahaan pemerintah pusat BUMN di bidang gadai emas. Di perusahaan itu sewa yang diambil dari nasabah atas gadai emas untuk konvensional dari besar pinjaman. Sedangkan untuk yang syariah dari nilai besar taksiran. Sekarang saya kerja di perusahaan pemerintah daerah BUMD di bagian divisi syariah. Masih di bidang yang sama, gadai emas. Di perusahaan ini sewa yang diambil gadai emas nasabah dari berat emas yang digadaikan. Menurut Pak Ustadz mana yang sesuai menurut Al-Quran dan Sunnah? Pak Ustadz, apa boleh gadai emas? Mudah saja, tak usah berpikir ribet-ribet. Kalau makanannya label halal dari MUI. Tapi kalau ekonomi Islam, maka fatwa halal dari DSN, Dewan Syariah Nasional. Asal ada fatwa dari Dewan Syariah Nasional, halal. Jadi saya tak mau bercerita tentang kaidah fikih, usul fikih, pengambilan dalil, Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istishab, urf, ribet, jelimet, susah, payah. Asal ada fatwa dari Dewan Syariah, apakah itu bank syariah, apakah itu asuransi syariah, apakah pegadaian syariah, siapapun yang tengok mana fatwa dari DSN, Dewan Syariah Nasional. Di situ sudah duduk pakar-pakar dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, dari Universitas Islam Madinah, dari Ummul Qura, dari UIN, duduk bersama. Tengok mana dia fatwa. Kalau belum ada, kumpulkan semua, serahkan ke DSN Jakarta, nanti keluar fatwanya. Itulah yang dijadikan sosialisasi untuk ke masyarakat. Silakan ke Pegadaian Syariah, ini dia fatwanya, disosialisasikan ke masyarakat. Di-share di internet. Apa boleh murabahah, beli emas ditambah dengan margin, kemudian bayarnya dicicil dengan jangka waktu. Yang namanya cicilan tidak cash, tidak kontan, beras dengan beras, gandum dengan gandum, korma dengan korma, garam dengan garam, emas dengan emas, perak dengan perak. Kalau tidak cash maka haram. Kenapa jamaah Indonesia pergi ke Makkah boleh membeli rial dengan rupiah? Rupiah kan uang, rial kan uang, beli rial dengan rupiah. Kenapa halal? Karena cash. Yadan biadin, langsung cash. Iko $100 ambo balis 1.500.000 cash boleh. Tapi kalau tidak cash maka yang namanya makanan pokok, emas, perak, gandum, maka masuk kategori
riba. Bagaimana menurut Pak Ustadz tabungan emas? Kita nabung, kemudian buku tabungan langsung dikonversi menjadi berat emas. Saldo buku tabungan pun berupa berat emas. Bagus. Karena dulu tidak ada duit kertas. Zaman Nabi yang ada piti duo. Patamo dinar ameh. Nang kedua dirham perak. Jadi sebenarnya kalau awak utang piutang, ambo pinjam kini piti bapak 10 juta. 1 gram ameh 500.000. Maka 10 juta itu berarti 20 gram. 20 gram emas. Tahun 2030 nilai 10 jutaan kini tidak ada nilainya 2030 karena mengalami perubahan. Tapi kalau awak pakai ameh tidak akan mengalami perubahan. Maka kalau utang piutang lebih bagus dihitung dengan emas. Jangan mau pakai piti. Kamu kalau ada orang minjam piti 100 juta dibayar 10 tahun, tidak mau pakai nilai rupiah karena nanti akan berubah. Akan berubah. Nasi bungkui dulu 750 perak mas Wambo SMP. Kini adalah 15.000. Oleh sebab ada 6.000 bu ya, itu pakai kuah telur ayam. Nggak mau awak, rugi. Saya karyawan swasta, gajinya hanya UMR, upah minimum regional. Setiap gajian saya menyisihkan gaji saya untuk orang tua dan mertua saya. Apakah itu bisa disebut dengan sedekah? Allahu Akbar. Gajinya cuma UMR, bara UMR kini sampai 2 juta. Tidak sampai, tapi nyo masih bisa menyisihkan untuk orang tua dan mertua. Gajimu berapa bro? Tapi pelit, bakhil, bin kedekut. Ini sebenarnya bukan pertanyaan, ini adalah teguran buat kita semua. Mudah-mudahan kita mengambil iktibar dan pelajaran. Bapak memberikan makanan untuk anak istri, itu terhitung sedekah. Nafkah, tapi dapat double. Sama seperti orang puasa qadha hari Senin. Puasa qadhanya lunas dan dapat pahala puasa hari Senin. Begitulah bapak memberikan nafkah untuk istri, nafkah untuk anak, maka bernilai sedekah. Apalagi memberikan orang tua. Mudah-mudahan rezekimu berkah wahai saudaraku. Amin. Tapi jangan gara-gara dia lah membayar nafkah ke istri ke anak. Aku tidak ada ambo lihat tadi sedekah. Ambo anak bini lah cukup sedekah. Tidak. Kita mesti banyak-banyak berbagi, bersedekah, dibalas Allah SWT. Seorang dari mereka, kok tiba-tiba ada seorang dari mereka? Ustadz, saya mau tanya, apa hukumnya sholat dengan duduk di atas kursi? Akan tetapi sujudnya hanya membungkukkan badan, hingga bertemu antara paha dengan perut dan wajahnya tak sampai ke sajadah. Kok kursi? Jangan langsung duduk waktu di awal sholat. Kalau masih mampu tagak, tagak dulu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masih mampu tegak, berdiri saja. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Oh, panjang kok. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Allahu Akbar. Ruku. Sami'allahu liman hamidah. Banalakal hamd. Allahu Akbar. Orang nan sehat sujud, awak duduk. Jadi jangan dari awal duduk. Pertama tu kalau sanggup tagak, tagak. Allahu Akbar sujud, sujud. Subhanallah a'la bihamdi. Subhanallah a'la. Jadi tidak mesti kan yang awak menempel. Kamar ditempelkan tidak ada. Tidak akan mencari tiang. Allahu Akbar.
Tapi kalau memang inyo kanai penyakit tidak bisa tagak, kunang-kunang, kanai penyakit vertigo namanya, vertigo. Tapi ada yang lebih parah dari vertigo, namanya verampe. Itu tidak bisa dari awal udah duduknya. Dari awal duduk. Allahu Akbar. Rukuknya Allah, rukuk tangan. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Jangan halangi orang tua, orang cacat, orang sakit ke masjid. Bapakmu, ibumu yang sakit, anta pak ke masjid. Di rumah saya lah. Dulu waktu sehat tidak mau ke masjid. Kalau sakit ke masjid lo. Inyo hatinya sampai, hatinya susah. Maka kalau dia dibawa ke masjid, hatinya lah lapang. Pokoknya ke masjid. Kalau di Mesir, di Kairo, di Mesir, memang disediakan kursi sampai 3 soft. Kursi disediakan sampai 3 soft untuk orang-orang yang sakit, orang-orang tua. Kalau orang tua dibiarkan di dalam kamar surang. Datang jin, datang hantu, matinya situ surang. Nah, kau bawa ke masjid. Masalahnya dulu, pernah punya masa lalu dosa. Siapa yang tidak punya masa lalu? Mudah-mudahan Allah mengampuninya. Musuh di akhir hayatnya itu bawanya ke masjid. Apa hukumnya membatalkan sholat munfarid mengikuti sholat berjamaah? Misalnya saya sholat zuhur sendiri. Ketika sampai rakaat kedua datang beberapa orang. Awak ke masjid sendiri. Allahu Akbar. Tiba-tiba datanglah musafir atau sekelompok orang. Sembayang orang itu berjamaah. Kalau awak seorang, pahalanya 1. Kalau ikut orang banyak, 27 derajat. Maka awak boleh membatalkan iko. Tapi membatalkan sholat itu hukumnya haram Pak Ustaz. Haram kalau tidak ada sebab. Tapi iko afdal. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i, nan seelok-eloknya, orang nan ramai itu nan ikut kasih ko. Itu awak ramai, awak nan menjadi makmum di belakang. Dipukul bahunya untuk memberitahu bahwa awak menjadi makmum di belakang, pukul bahu. Pukul bahu. Kalau awak dipukul bahu, karehkan suara. Allahu Akbar. Jangan pukul bahu lagi dulu. Enggak. Ada orang yang tidak paham bantu itu. Nah, kalau mazhab Syafi'i, maka orang yang datang belakangan itu nan jadi makmum di belakang. Tapi kalau mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, karena tidak boleh tak sama antara solat imam dengan makmum, maka inyo nandapek surang, inyo ingin 20 derajat, inyo boleh membatalkan dan ikut. Makanya duduk, salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, inyo ikut solat berjamaah. Salah seorang dari mereka iqamat solat. Mendengar iqamat tersebut, lalu saya membatalkan solat saya. La salata ba'dal mafruḍah. Tak ada solat sunat kalau sudah didirikan solat fardu. Masuk ke masjid, solat qabliyah. Masuk ke masjid, solat tahiyatul masjid. Lalu kemudian, qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la salata, tidak ada salat sunat setelah didirikan. Idza uqimatis salah fala salata illal mafruḍah. Kalau sudah iqamat, tidak boleh salat sunat kecuali salat fardu. Elok mana lipeknya? Mohon jelaskan pada kami tentang bid'ah. Karena sekarang ini sudah banyak golongan yang melarang membaca Yasin, solawat, barzanji, segala macam. Bid'ah itu mudah saja. Kalau indah ada dalil bid'ah. Kalau indah ada dalil bid'ah. Selama ada dalil, tidak boleh dibid'ahkan. Kau nanti ditanyanya membaca Yasin. Yasin itu Quran apa Quran? Quran. Apa lu salah baca Yasin? Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Baca Yasin tidak salah, tapi semua hidup membaca Yasin masalah.
Karena Allah menurunkan surat-surat yang lain. Baca Yasin, tak salah. Manga Yasin saya nanti baca, surat lain manga indah. Apa kelebihan surat Yasin? La tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau dibacakan pada perkara yang sulit, maka Allah memudahkan. Begitu kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Al-Quranil Azim. Tengok mukaddimah surat Yasin. Intinya selama ada dalilnya tidak boleh awak membid'ahkan orang. Ada dalil maka tidak bid'ah. Tidak ada dalil maka bid'ah. Dalil itu Quran, hadis, ijma', qiyas, sar'u man qablana, saddu zara'i, qaul sahabi, istihsan, istisab, urf. Hadis, ada hadis qauli, ada hadis fi'li, ada hadis taqriri. Bukan dalil itu cuma Quran, sunnah, Quran, sunnah. Banyak belajar kitab usul fiqh. Apa hukumnya istri meninggalkan rumah tanpa izin suami karena perintah orang tua yang tak berakal? Tak berakal gila berarti. Kemudian dia menikahkan anaknya dalam rentan waktu 2 minggu, sedangkan statusnya masih istri orang. Hal ini terjadi perempuan tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Perempuan walinya ada 6. Ayah, datuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. La nikaha, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali, wa syahidai adlin, dengan saksi yang adil. Wali tidak boleh menikahkan anak gadis. Wali tidak boleh menikahkan anak selama masih ada ikatan pernikahan dengan laki-laki lain. Kalau sudah diceraikan, talak 1, iddahnya 3 bulan. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Perempuan yang dicerai itu iddahnya 3 bulan untuk memastikan bahwa rahimnya kosong supaya jangan bercampur nasab anak kalau beko lahir. Kalau sudah habis iddah maka boleh dia nikahkan. Adapun kasus ini lebih pada mungkin kasus duduklah bersama suami, istrinya, mertuanya duduk bersama, alim ulama, nenek mama, tokoh masyarakat. Jangan lupa libatkan polisi, mana tahu terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Apa status pernikahan? Nikah laki-laki dengan perempuan selama tidak ada tolak maka nikahnya tetap sah. Nikah yang kedua itu batal karena nikah yang kedua tidak cukup rukun dan syarat. Apa laknat Allah terhadap orang yang tidak mengikuti tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW? Dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena taraktu fikum amraini, ku tinggalkan 2 perkara. In tamassaktum bihima, kalau kamu pegang teguh pada yang 2, lan tadillu abada, tak akan sesat untuk selamanya. Kitab Allah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu bersilang pendapat tentang satu masalah, farudduhu ila Allah, tengok Al-Quran. Maka tak boleh menikahkan orang yang dalam ikatan pernikahan kecuali sudah lepas, baru boleh dinikahkan dengan orang lain. Masih adakah kewajiban saya terhadap nafkah? Masih, karena belum lepas, maka wajib memberikan nafkah. Jangan sampai tidak memberikan nafkah kepada yang wajib dinafkahi. Ustadz, sunnahkah mencium tangan suami? Sunnahkah hukumnya mencium tangan suami? Nabi SAW punya sahabat namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata, aku cium tapak tangan Nabi, atyabu min rihil miski, lebih harum dari semerbak kasturi. Itu menunjukkan bahwa tapak tangan Nabi dicium untuk mengambil barokah. Adapun istri memuliakan suami dengan memberikan makanan, memasakkan minuman. Kalau dia cium tangannya, maka salah satu dari bentuk penghormatan. Sahabat Nabi mencium tangan sahabat Nabi. Nama sahabat Nabi Zaid bin Thabit, lebih tua. Dan sahabat Nabi satu lagi namanya Abdullah bin Abbas, diciumnya tangan Abdullah bin Abbas, padahal umurnya lebih tua Zaid bin Thabit. Abdullah bin Abbas bertanya, kenapa kau cium tanganku? Karena engkau keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mencium tangan adalah bagian dari bentuk penghormatan. Mencium tangan keluarga Nabi, mencium tangan ulama, mencium tangan Nabi, bentuk penghormatan. Begitu juga dengan suami, istri mencium tangan suaminya adalah bagian dari bentuk penghormatan. Kenapa gengsi melakukan? Tak tahu, tanya yang gengsi-gengsi.
Mungkin dia merasa gaji dia lebih besar dari suaminya. Terakhir, umur saya 24 tahun. Ada seorang gadis yang mau nikah dengan saya. Dan saya pun menyukai dia. Allah, selesai. Tapi saya ragu untuk menikah saat ini. Karena saya belum ada pekerjaan. Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Siapa di antara kamu, hai anak-anak muda, ya ma'syaras sabab, wahai anak-anak muda, man istata'a minkumul ba'ah. Siapa di antara kamu yang sudah sanggup ba'ah. Dalam hadis itu disebut man istata'a minkumul ba'ah. Siapa yang sudah sanggup untuk menikah, falyatazawwaj, menikahlah, fa innahu aghaddu lil basar, karena nikah itu menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farji, menjaga kemaluan. Faman lam yastati, nah ini dia, faman lam yastati, siapa yang tak mampu, fa alaihi bisawm, hendaklah banyak-banyak puasa sunat. Fa innahu lahu wija, banyak-banyak puasa sunat itu obat. Karena nafsunya ada tapi tenaga ndak ada. Oh tu rancak ndak nampak boleh bu ya. Kalam saya dunia kau nampak. Tadi ambo sebelum ke Siko, ambo sampaikan ke Ketua Umum Yayasan Bukit Tinggi Madani berbagi tadi sebelum ke Siko, supaya Ketua Umum, ambo sampaikan tadi, Ketua Umum tolong dibuat nikah masal. Setuju? Nikah masal, nanti biayanya kan ditanggung oleh Bukit Tinggi Madani berbagi, urusan keuangan, urusan ini mudahkan nikah masal. Tinggal lagi masalah urusan mahar, supaya kita minta ibu-ibu ini menurunkan harga mahar. Setuju? Jangan sampai anak-anak muda gue beko membuat baleho, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Kalau bisa lah harga mahar turun. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Kan mantap. Jangan surat Ar-Rahman banyak bana bu ya, Al-Ikhlas lah. Itulah turun harga mahar, nikah pula ditanggung Bukit Tinggi Madani, kulhu pula. Mudah-mudahan dimudahkan Allah segala urusan pernikahan, urusan anak, urusan keluarga, amin ya rabbal alamin. Di akhir majlis mari awak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rabbana 'alaika tawakkalna, kepada Engkau kami bertawakal. Wa ilaika anabna, kepada Engkau kami berserah diri. Wa ilaikal masir, kepada Engkau kami semua akan kembali ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan akidah anak-anak kami dalam ahlus sunnah wal jamaah. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami supaya kami bisa beribadah dengan baik dan benar. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami supaya amal kami sesuai dengan tuntunan Quran dan sunnah Nabi. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami supaya kami bisa berzakat, berwakaf, berinfak dan bersedekah. Wa taubatan qablal maut, berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu melewati sakaratul maut ya Allah. Wan najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan segala amal kami, silap salah kami ketika segalanya dihisab. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainna ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan Bukit Tinggi negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami, bumi Minangkabau bil khusus, dari segala malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai.
yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.